Salam damai sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Terpujilah Tuhan yang tetap menyertai perjalanan kehidupan kita hingga di hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita memulai berbagai aktivitas kita di akhir pekan ini, marilah sejenak kita memberi waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Maka sebelum kita mendengarkan sebahagian dari firman Tuhan, maka marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera di bumi dan kemuliaan hanya bagi Allah. Tuhan Allah Bapa kami yang kudus, saat ini kami hendak mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan adalah penuntun dalam kehidupan kami. Maka biarlah kiranya kuasa Roh Kudus yang tetap memenuhi hati dan pikiran kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari terima sabda firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari ini, yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah yang akan kita lakukan ketika ada orang melakukan sebuah perbuatan yang menyakiti hati kita? Apakah yang akan kita lakukan ketika ada orang dengan perbuatannya ataupun juga mungkin dengan perkataannya ternyata itu menyakiti hati kita? Atau apakah yang akan kita lakukan kalau dengan mata kepala kita sendiri kita melihat ada orang lain yang menyakiti orang yang kita kasihi? Tentu kebanyakan dari kita akan mengatakan, saya akan balas dendam pendeta. Saya tidak mungkin diam. Saya tidak mungkin memaafkan apa yang dia lakukan. Karena yang dia lakukan itu adalah sesuatu hal yang menyakitkan hati. Itu cara pandang manusia yang sering kita alami dalam hidup ini. Cara pandang manusia adalah kita tidak akan pernah tinggal diam ketika melihat orang lain berbuat jahat kepada kita. Kita tidak akan tinggal diam ketika melihat orang lain berbuat jahat kepada orang yang kita kasihi. Itu cara pandang manusia. Akan tetapi saudara-saudara, cara pandang Tuhan berbeda dengan cara pandang manusia. Standar hidup yang kita pegang dalam hidup ini berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Bahkan yang kita pikirkan itu tidak sama dengan yang Tuhan pikirkan. Itulah mengapa Rasul Paulus ketika dia menulis kepada orang-orang percaya di Tesalonika, Paulus ajarkan kepada mereka cara pandang Tuhan yang harus diikuti oleh setiap orang yang percaya, yang harus diikuti oleh setiap orang-orang Kristen di dunia ini. Cara pandang Tuhan itu disebut Rasul Paulus adalah, perhatikanlah, jangan ada orang yang membalas yang jahat dengan yang jahat.
tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Jangan ada orang yang membalaskan yang jahat dengan yang jahat, tapi berusahalah untuk selalu berbuat baik. Perkataan Rasul Paulus ini, saudara-saudara, kalau kita ingat, memiliki kesamaan dengan apa yang pernah Yesus katakan tentang mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Jalan pikiran Tuhan tidak mudah untuk dilakukan oleh manusia. Tidak mudah. Tetapi ketika kita mengikuti jalan pikiran Tuhan, atau ketika kita memilih untuk hidup dalam pengampunan, tidak membalaskan yang jahat dengan yang jahat, maka kebencian dan kecemasan serta kepahitan itu tidak akan mudah mengakar dalam hati kita, saudara-saudara. Jadi Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengampuni orang lain, supaya hati kita tidak dipenuhi dengan kebencian dan kecemasan serta kepahitan. Sekalipun dalam pola pikir manusia itu sangat sulit untuk dikerjakan, tapi ketika kita mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki, ketika kita mampu hidup dalam pengampunan, maka kasih dan damai sejahtera serta pemulihan akan bertumbuh di dalam hati kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang pernah menyakiti hati kita, tapi juga mari kita renungkan bersama, kita juga pasti pernah menyakiti hati orang lain. Orang mungkin pernah melakukan sesuatu perbuatan yang menunjukkan sifat keegoisannya. Tapi mari juga renungkan, saudara-saudara, kita juga pasti pernah menunjukkan sifat egois kita kepada orang lain. Orang mungkin pernah mengecewakan kita, tapi juga mari kita pikirkan bersama, kita juga pasti pernah mengecewakan orang lain. Dan kalau kita mau renungkan atas semua yang terjadi dalam hidup kita, saudara-saudara, seharusnya tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang bisa lepas dari hukuman Allah, yang bisa lepas dari kemarahan Allah. Tapi sebaliknya, saudara-saudara, perbuatan kita yang mengecewakan orang lain, perbuatan kita yang mengecewakan Tuhan, Tuhan balaskan itu semua dengan kasih tanpa syarat kepada kita. Yesus rela berkorban bagi kita. Kita tidak mengalami apa yang pantas kita terima, tapi Yesus mengasihi kita dan rela mati demi perbuatan-perbuatan kita yang sering sekali mengecewakan Tuhan. Maka oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ketika Tuhan katakan jangan balaskan yang jahat dengan yang jahat, maka lakukanlah itu, supaya pemulihan itu, damai sejahtera itu semakin bertumbuh di dalam hati kita. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Tuhan, kami terima kebenaran firman-Mu menjadi sebuah penuntun dalam hidup kami. Ajari kami, Tuhan, untuk hidup seturut dengan perintah-Mu. Tuhan, perintahkan kami untuk tidak membalaskan yang jahat dengan yang jahat. Benar, mungkin orang berulang-ulang kali menyakiti hati kami. Tapi kami juga harus berpikir,
bahwa kami juga adalah orang yang juga pernah melukai hati orang lain. Maka oleh karena itu Bapa, kami boleh berdamai dalam hidup ini. Boleh kiranya menerima kebenaran firman-Mu menjadi sebuah penuntun untuk kami boleh semakin bertumbuh di dalam kehendak Tuhan. Tolong kami di dalam melakukan sebahagian dari firman-Mu yang menjadi renungan bagi kami di hari ini. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.